Lalu kita kunci untuk barisnya ya. Oke, seperti ini. Supaya nanti kalau misalkan data arraynya ini dari mulai 20, 40, kemudian 60, 80, dan 100. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari frekuensi, mean, median, modus, dan standar deviasi ya. Dan kita akan juga membuat grafiknya. Oke, di sini kita memiliki tabel nilai ulangan ya, dan datanya belum ada. Kita buat dulu secara random sini. Kita buat trend between ya, nilainya misalnya dari 20, nilai terbesarnya adalah 100 ya misalnya ya. Tekan Ctrl Enter saja. Dan sini sudah dapat nilainya, kita copy kemudian paste value ya supaya nanti nilainya tidak berubah lagi, tidak acak lagi ya. Oke, tabel kedua kita memiliki nilai di sini dengan rentang nilai 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 dan 60, 61 80 dan 81 sampai dengan 100 ya. Kita akan mencari frekuensi rentang nilai 1 sampai 20 itu berapa dari data tabel nilai ulangan ini ya. Caranya menggunakan formula frekuensi ya. Tapi teman-teman di sini kita akan menggunakan array, data array ini supaya nanti hasilnya langsung otomatis ya. Arraynya kita blok aja dulu sini. Kita buat frekuensi sini ya, frekuensi. Kemudian data arraynya kita ambil sini ya. Oke, kemudian kita kunci F4. Lalu di sini titik koma dan binary arraynya sini kita gunakan data yang ini ya. Oke, lalu kita kunci untuk barisnya ya. Oke, seperti ini. Supaya nanti kalau misalkan data arraynya ini dari mulai 20, 40, kemudian 60, 80, dan 100. Nanti kalau misalkan tidak dikunci, ini baris yang terakhir ini akan turun ke bawah gitu ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini, tekan Ctrl Shift Enter. Oke, kita sudah dapat ini untuk frekuensi nilai rentang 1 sampai 20 sebanyak 2. 21 sampai 40, 35 dan seterusnya ya. Dan ini kalau dijumlahkan harus jumlahnya 100 ya. Oke, kita sum kemudian enter. Oke, sudah betul ya. Karena kenapa? Kalau 100 ini sesuai dengan data yang ada di sini ya, 100 data gitu kan ya. Oke, kita lanjutin untuk nilai XI. XI ini adalah nilai median ya atau nilai tengah ya. Nilai tengah itu antara rentang nilai 1 sampai 20 kira-kira berapa nilai tengahnya, 21 sampai 40 nilai tengahnya berapa. Nah, gitu ya. Nah, di statistik matematika itu kan ada misalnya untuk mencari nilai tengah itu dari sini ya caranya ya gitu kan. Oke, misalnya saya ada 20 ya. Ini kalau 20 itu kan nilainya ada genap ya. Jadi kalau genap itu pasti di tengah-tengah ada 2 angka ya. Jadi nilai tengah antara 1 sampai 20 itu adalah 2 angka ini, 10 dan 11 ya. Kalau misalkan 2 angka kayak gini, ini harus dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Artinya 10 tambah 11 artinya adalah sama dengan 21. Nanti kalau dibagi 2 adalah 10,5 gitu ya. Nah, kalau nilainya ganjil itu pasti ada 1 angka. Nah, itu jadikan sebagai median. Nah, di Excel itu untuk mencari median gampang ya, tinggal sama dengan median kayak gini, kemudian number pertamanya adalah 1, kemudian number keduanya adalah 20. Kalau kita enter ini sudah menghitung otomatis ya, 10,5. Kita tarik saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tarik jumlahkan saja yang ini ya. Oke. Selanjutnya kalau sudah dapetin median kita akan mencari efek. Efek ini adalah perkalian antara frekuensi dikali median. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya tinggal ini dikali dengan ini. Gampang sekali, tinggal enter lalu tarik ke bawah. Nah, untuk penjumlahan tinggal tarik saja ke sini. Oke. Kalau sudah dapetin kayak gini, ini tinggal diatur saja mau jumlah komanya berapa terserah ya. Kalau tidak pakai koma juga tidak desimal juga tidak masalah sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan mencari di sini mean ya, mean ya, oke. Kemudian di sini median, modus, dan ini standar deviasi ya. Oke, seperti ini. Kita akan mencari mean. Mean ini adalah hasil dari jumlah frekuensi dibagi jumlah nilai perkalian antara frekuensi dikali median, kemudian
dibagi dengan frekuensi gitu ya. Jadi caranya yaitu sama dengan, karena ini kan efeknya sudah didapetin nih, jumlahnya ada segini. Lalu kita bagi dengan frekuensi yang ini 100 ya. Kita enter, hasilnya adalah 55,9. Oke, jadi nilai tengahnya adalah 55,9. Selanjutnya untuk mencari median, ini median itu sudah ada formulanya, jadi tinggal tulis aja median seperti ini. Number, oke. Numbernya di sini kita ambil yang sel B3 sampai dengan F22, data tabel yang ini ya. Oke. Nah, kita sudah blok kayak gini, sudah seleksi numbernya, langsung aja kita enter. Hasilnya adalah 51 gitu ya. Lanjut lagi untuk mencari modus ya. Modus itu teman-teman silakan cari aja ya untuk lebih detailnya gitu. Saya tidak akan menjelaskan untuk pengertian secara ilmiahnya gitu ya, atau ya kosakatanya gitu kan ya. Silakan teman-teman di googling aja apa itu mean, median, dan modus ya. Saya akan jelasin di sini adalah caranya saja. Oke, kita lanjutin. Untuk modus itu kita gunakan fungsi mod ya, mode gitu ya. Ada mode, ada mode. Modus ini mode ya, kita ambil selnya yang ini saja gitu ya. Kita blok, kemudian kita enter. Nah, sudah didapatin nilainya adalah 34. Oke. Nah, untuk standar deviasi yaitu kita ambil sama dengan stdef ya. Ini stdef. Kemudian numbernya ya kita blok lagi ke sini. Oke, seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini kita enter. Nah, kita sudah dapatin adalah untuk standar deviasinya adalah 25,51832557,6 gitu ya. Oke, kalau sudah dapat kayak gini, kita akan membuat grafiknya ya. Karena kita sudah dapetin mean, median, modus, dan standar deviasi. Bagaimana cara membuat grafik dari frekuensi tabel rentang nilai ini ya. Caranya bagaimana? Caranya kita blok dulu frekuensinya ya, yang ini, karena kita akan membuat data dari data grafik dari frekuensi ya. Kalau sudah diblok kayak gini, kita pilih insert, kemudian di sini ada beberapa chart. Nah, teman-teman, chartnya terserah ya. Saya akan membuat chart secara standar yang 2 di kolom ya, seperti ini. Langsung ya, jadi sudah pilih chartnya secara otomatis akan muncul gitu ya. Kita yang pilih standar aja, 2 di kolom. Oke, nah seperti ini. Kita sudah dapat ini grafiknya. Kita bisa atur ukuran grafiknya seperti ini misalnya ya. Dan kalau sudah kayak gini, kita akan membuat formatnya, termasuk titelnya kita akan modifikasi grafik ini ya. Caranya bagaimana? Yaitu dari menu desain sini kita pilih select data. Nah, select datanya sudah dapat ini. Untuk chart ranknya, kita kosongin dulu ya, atau kita edit saja di sini ya. Kita mulai saja ya. Sebenarnya tadi sudah otomatis. Di sini supaya nanti teman-teman pilihnya manual gitu kan ya. Ini sudah dihapus dulu, kita remove yang ini. Kita pilih edit saja ya. Oke, caranya sama seperti tadi sebenarnya, langsung select data juga boleh. Series name-nya kita buat yang ini ya, karena kita akan membuat tabel nilai ulangan. Ini akan memunculkan nama seriesnya, yaitu tabel nilai ulangan. Oke, untuk series value-nya kita kosongin, kita hapus dulu, baru kita pilih series value-nya, yaitu kita ambil ke frekuensi gitu. Lalu klik lagi sini. Nah, ini sama dengan yang tadi caranya ya. Hasilnya, tapi caranya berbeda gitu ya. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini. Untuk di sini nilai-nilai berapa ini? Nilai horizontalnya, horizontal kategori aksis labelnya, kita bisa mengedit dan kita menentukan ranknya, yaitu misalnya kita pilih yang ini ya. Oke, lalu klik OK. Nah, sini kan udah ada 20, 40, 60 dan seterusnya ya. Ini akan menentukan nilai-nilai yang ada di sini ya. Horizontal kategori aksis label gitu. Kalau sudah, klik saja OK. Nah, kita sudah dapatin ini. Nah, kita akan tambahin sini untuk labelnya supaya nanti kelihatan frekuensinya. Untuk rentang nilai 20, frekuensinya berapa? Ini 2. Nah, kita klik kanan saja, kemudian add data label, kemudian add data label. Nah, sehingga muncul kayak gini kan ya. Oke, ini ada 2, 35 sama dengan yang ada di frekuensi ini. Ada 22, 16 di rentang nilai 80 ya. Kemudian ada 25 ya. Nah, 25 di rentang nilai 100 ya gitu ya.
Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat satu sampai dengan sekian, ini sebenarnya bisa diedit dengan menambahkan ranknya gitu ya. Caranya bagaimana? Yaitu kita pilih desain, kemudian select data. Nah, di sini untuk ranknya kita bisa mengambil dengan membuat format tabelnya ya. Caranya misalnya kita buat di sini ya. Teman-teman, sebenarnya banyak cara ya kita buat, misalnya 1 sampai dengan 20 ya. Misalnya 1 sampai dengan 20. Ya. Ini kemudian pilih N, pilih ini ya. Kita enter. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini akan lebih cepat teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau sudah dapat kayak gini, ini kita bisa mengambil data data horizontal kategori axisnya ya. Kita edit, design, kemudian select data, kemudian edit. Di sini untuk aksis labelnya kita ganti menjadi yang ada di sini ya, gitu ya. Nah, ini kan seperti ini 1 sampai 22 gitu. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini. Teman-teman, untuk memodifikasi grafik, teman-teman sudah saya buatkan videonya ya, bagaimana caranya mewarnai, kemudian mengganti, menambahkan aksis vertikal, kemudian kategori aksis horizontal dan sebagainya ya. Saya kira sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.